Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danoji Nugroho with NPM 2241119X. On this occasion, I will explain about audit planning. Audit planning atau perencanaan audit adalah proses awal yang sangat penting dalam setiap penugasan audit. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien dengan rentang fokus yang jelas, risiko dikenali lebih awal, dan koordinasi berjalan lancar. Dengan perencanaan yang baik, cukup dan tepat, mengendalikan biaya audit, serta membangun pemahaman bersama dengan pihak yang diaudit atas ruang lingkup dan tujuan audit tersebut. Langkah pertama yaitu memahami entitas dan lingkungannya. Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah memahami secara menyeluruh entitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, sistem informasi akuntansi, proses bisnis utama, industri tempat entitas beroperasi, serta regulasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi dan teknologi. Pemahaman mendalam ini membantu auditor mengidentifikasi area dengan potensi salah saji material secara efektif dan merumuskan strategi audit yang tepat. Menilai risiko salah saji material. Setelah memahami entitas, auditor perlu melakukan penilaian risiko salah saji material. Terdapat dua jenis risiko. Risiko inherent yaitu risiko salah saji tanpa mempertimbangkan pengendalian internal, dan risiko pengendalian yaitu risiko bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji. Penilaian ini menentukan fokus audit agar auditor dapat lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan memilih prosedur audit yang tepat. Langkah yang ketiga yaitu menyusun strategi audit keseluruhan. Strategi audit keseluruhan merupakan fondasi rencana audit. Strategi ini mencakup penentuan ruang lingkup, pendekatan audit, alokasi tanggung jawab di tim, pemilihan metode, serta jadwal pelaksanaan audit. Strategi ini harus responsif terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan mendukung tercapainya tujuan audit secara sistematis dan efisien. Langkah yang keempat, menyusun rencana audit dan jadwal kerja. Rencana audit menyediakan panduan rinci mengenai prosedur audit yang akan dilakukan, meliputi sifat, waktu, dan cakupan setiap aktivitas audit, jadwal kerja audit, kemudian menyusun urutan pelaksanaannya. Seperti audit interim yang berlangsung sebelum tanggal neraca dan audit akhir tahun setelah tanggal neraca. Rencana ini mendukung koordinasi tim dan mempermudah pengawasan serta pengendalian pekerjaan. Langkah yang kelima, menyusun tim audit dan alokasi sumber daya. Penunjukan tim audit harus memperhatikan kompetensi dan pengalaman masing-masing anggota. Struktur yang umum meliputi partner atau penanggung jawab keseluruhan, manajer atau koordinasi, auditor senior, dan staf atau sumber daya seperti waktu, biaya, dan alat kerja secara tepat agar audit dapat berjalan lebih lancar dan sesuai target. Langkah yang keenam yaitu komunikasi, supervisi, dan koordinasi. Perencanaan audit harus mencakup komunikasi dan supervisi efektif. Auditor perlu berkoordinasi dengan pihak yang diaudit untuk menetapkan jadwal dan tujuan, serta menyampaikan rencana audit secara transparan. Jika ada anggota tim yang kurang berpengalaman, pengawasan intensif diperlukan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga. Komunikasi yang jelas memperkuat pengertian dan bersama meminimalkan kesalahpahaman. Baik, kesimpulan dan rekomendasi praktis dari perencanaan audit adalah merupakan fondasi keberhasilan keseluruhan proses audit dengan memahami entitas, menilai risiko, menyusun strategi dan rencana, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan komunikasi dan supervisi secara tepat. Auditor dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Rekomendasi praktis, gunakan pendekatan berbasis risiko, libatkan stakeholder secara aktif dalam tahap perencanaan, tentukan penugasan tim dengan jelas, dan pastikan supervisi serta dokumentasi audit selalu memadai untuk mendukung eksekusi yang berkualitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. I will thank you for the attention. I will end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.